waktu kita ngulas, waktu kita ngetes Hyundai Creta, kami bilang kalau Creta itu membuat standar baru di kelasnya. Tapi berselang beberapa bulan, tiba-tiba Honda meluncurkan HR-V dan langsung ngasih ulti, teman-teman. Menariknya, kalau kita lihat dari data Gaikindo, teman-teman, mobil ini menjadi yang terlaris di kelasnya, bahkan lebih laris dibandingkan Hyundai Creta. Kami jadi penasaran, kenapa sih orang-orang memilih Honda HR-V dan mobil ini menjadi mobil terlaris di kelasnya? Kita akan cerita lebih banyak soal itu, dan kita akan bahas lebih lengkap, kita auto test. Ini dia Honda HR-V tipe SE. Oh iya, tadi di awal kami ada bilang soal data Gaikindo terkait penjual mobil ini. Ini biar lengkap, biar spesifik, kalian bisa lihat tabel yang kami tunjukin di sini nih. Nah, biar fair, kita menghitung penjualan wholesale HR-V versus Creta sepanjang Maret sampai Juni 2022. Karena HR-V baru mulai jualan per Maret ini. Dan hasilnya, HR-V laku 6.837 unit, sedangkan Creta 6.296 unit. Nah, gue agak ketukar-tukar ngomongnya HR-V atau HR-V, tapi sama aja lah ya, kalian tahu maksudnya. Dan biar nggak penasaran lagi, kita coba cari tahu kenapa mobil ini lebih laris. Pertama, kita bahas desainnya, teman-teman. Kalau kita ngomongin desain, dulu pas Creta meluncur, gue bilang gue suka banget sama desain Creta dari depannya. Pas HR-V meluncur ini, ya desainnya kayak gini, teman-teman. Lebih maskulin kelihatannya, lebih garang. Dan ini grillnya beda sama yang tipe RS. Kalau yang tipe S, tipe E, dan tipe SE ini grillnya kayak gini, horizontal gitu. Nah, kalau dari samping, gue lebih suka garis desainnya HR-V, teman-teman. Kelihatan lebih dinamis tampilannya. Dan juga dari samping sini kelihatan lebih agresif dan lebih sporty ya. Dari samping sini kita bisa lihat kalau dimensi dari HR-V ini segini kurang lebih. Panjangnya lebih panjang ini ketimbang Creta. Tepatnya lebih panjang sekitar 15 mm. Nggak signifikan, teman-teman. Dan tingginya lebih ceper HR-V ini. Tapi untuk lebarnya sama, wheelbase-nya pun sama, teman-teman. Untuk rodanya, HR-V tipe SE ini pakai pelek ring 18, teman-teman, dengan balutan ban ukuran 225 profil 50. Nah, ini beda dengan HR-V tipe S dan tipe E yang di bawahnya. Kalau ini dikasih ring 18 yang mirip sama kayak Honda HR-V yang RS-nya. Dari belakangnya, kita bisa lihat kalau desain dari Honda HR-V ini memang menarik banget, teman-teman. Kalau kemarin kita Creta agak-agak bingung gitu ya sama desain belakangnya. Kalau ini, gue langsung jatuh cinta ketika melihatnya, teman-teman. Yang paling jadi ciri khasnya adalah di sini model horizontal stop lampnya. Belakang sini kelihatan lebih agresif. Dan kalau kita lihat area akomodasi ya, teman-teman, ini masih pakai metode pengangkatan biasa ya, belum pakai power tailgate, jadi masih manual. Terus kalau kita bisa lihat sini bagasinya lega banget, khasnya Honda. Dan menariknya lagi, dia bisa di-expand, teman-teman, dengan cara melipat joknya. Ini kalian bisa lihat di sini ada tas ransel yang ukurannya besar, kurang lebih segini. Dan masih bisa cukup lagi satu koper besar juga. Jadi untuk bagasi, HR-V ini salah satu yang terbaik di kelasnya. Well, untuk urusan desain, teman-teman, memang debatable lah. Tapi jujur gue pribadi lebih suka desainnya bagian depan Creta, bagian samping dan belakang Honda HR-V. Sebelum kita masuk ke kabinnya, teman-teman, biar dingin, kita nyalain dulu. Bisa pakai remote engine startnya, teman-teman ya. Caranya kita kunci dulu, terus kita hold nih di sini. Ya, cukup lama sih. Yuk kita masuk ya. Nah, masuk ke kabinnya, udah dingin, teman-teman, karena udah nyala tadi ya. Terus kurang lebih kayak gini nih suasana kabinnya. Memang nggak cukup homey ya dibandingkan dengan Creta. Rasanya ini lebih dark gitu auranya dan juga lebih sempit. Tapi posisi duduknya untuk gua yang punya tinggi 175 cm cukup nyaman lah. Di depan posisi berkendara natural gue, legroom tersisa banyak, teman-teman. Tapi headroomnya nih yang kerasanya tipis banget, sisa cuma 2 jari gue kurang lebih. Dan ini memang untuk gue rasanya jadi agak sempit nih. Terus kalau kita ngomongin kualitasnya di sini, teman-teman, build quality-nya memang rasanya nggak sebaik Creta, tapi ya cukup oke lah. Nggak terlalu banyak plastik-plastik yang tampak
membuat mobil ini kelihatan murah gitu ya. Tapi yang bikin mobil ini kelihatan agak ngeselin yaitu di sini nih, armrestnya. Khasnya Honda, armrestnya ngample. Tapi ya lumayan lah dikasih 2 buah cup holder di sini. Terus yang juga bikin ngeselin adalah teman-teman ini nih, yang bikin gue greget banget yaitu fitur panoramic roof-nya yang ternyata harus dibuka secara manual dari sini nih. Nah, kita buka manual. Oke, udah dibuka manual, baru kita taruh di belakang. Yang pastinya ini ngebuat bagasinya jadi terkikis ya, walaupun tipis banget. Tapi memang nggak praktis. Apalagi yang paling nggak praktis adalah kayak kemarin gue lagi berkendara di siang hari, terus ngerasa panas banget dari belakang sini. Gue lagi sendirian, dan gue harus menepi dulu untuk nutup ini. Jadi rasanya nggak praktis banget lah. Terus kalau ngomongin praktisan di belakang sini ya cukup baik ya teman-teman. Ada kantong, ada cup holder juga di sini 1 buah. Terus di sini ada 2 buah slot USB. Ada juga ventilasi AC di sini. Nah, beralih ke depan teman-teman, kita bisa lihat sini kalau suasana kabinnya memang cenderung lebih classy lah, gue bilangnya. Cenderung lebih tampak konvensional gitu ya ketimbang kereta. Walaupun gue jujur lebih suka HRV sih dibanding kereta. Kereta itu kan kelihatannya kayak ya serba mau tampil modern gitu ya, tapi banyak part-part yang juga kelihatan kuno. Dan itu ngebuat tampilannya, suasananya jadi kurang asik gitu kalau menurut gue. Kalau HRV ini keren ya tampilannya ya. Di sini ada desain gitu ya, di kisi-kisi AC-nya dikasih garis, panel gitu. Terus metode buka tutup ventilasi AC-nya juga menarik banget, pakai tombol knob gini. Kayak kompor ya. Di tengah dikasih layar head unit yang touchscreen. Pengaturan AC-nya pun dibuat cakep nih. Terus turun ke bawah di sini juga banyak kompartemen penyimpanan. Dan ini shifternya masih sama ya, kayak Mobilio, kayak BRV, kayak gini juga modelnya. Ke belakangnya di sini ada electric parking brake juga. Nah, kalau kita geser ke tengah, ke tempat kokpit gue ini, yang kelihatan jauh dibandingkan kereta adalah dia masih pakai model panel instrumen yang ada analognya. Kalau kereta itu kan udah digital semua ya, terus bisa berubah-ubah juga warnanya, tergantung modenya. Kalau ini hanya di tengah aja MID-nya nih. Sementara di belakangnya setirnya kayak gini teman-teman, enak dipegangnya, digenggamnya asik, terus juga ada pedal shift-nya, menarik banget. Dan di sini banyak tombol-tombol nih, karena mobil ini udah dibekali dengan Honda Sensing yang lengkap banget. Tapi kalau kita komparasi juga dengan kereta teman-teman, mobil ini tuh belum ada wireless charging, belum juga wireless Apple CarPlay sama wireless Android Auto. Jadi untuk menghubungkan smartphone kita ke head unit ini masih menggunakan USB di sini nih. Terus yang ada di kereta tapi nggak ada di HRV juga teman-teman, speaker Bose, pastinya ini speakernya masih standar ya bawaan pabrik. Terus juga di sini nggak ada fitur Blue Link dan juga tombol SOS yang kalau kereta ada di sini nih, tombol emergensinya. Dan yang fitur paling menyenangkan di kala siang trek bolong gini adalah ventilated seat atau AC di joknya. Kalau ini belum ada. Ya, HRV dan kereta punya kelebihan dan kekurangan masing-masing di urusan fiturnya. Tapi sekarang kita cari tahu mana yang lebih menyenangkan untuk urusan impresi berkendara, kunci bahan bakar, dan juga handlingnya. Kita jalan-jalan ya pakai Honda HR-V. Nah teman-teman, sekarang kita jalan-jalan, tapi langsung lampu merah ya. Gak apa-apa deh, gue ceritain dulu mesinnya ya. Honda HR-V ini yang di tipe SE, dia pakai mesin L15ZM. Mesin yang sama dengan Honda BR-V, yaitu mesin 1500 cc yang naturally aspirated. Jadi bukan mesin turbo teman-teman. Mesin yang turbo ada dan hanya tersedia di tipe yang 1.5 RS. Harganya udah 500 jutaan tuh. Kalau ini di tipe SE-nya mesinnya mesin NA. Mesin ini adalah mesin yang tenaganya di atas Hyundai Creta. Hyundai Creta juga pakai mesin yang sama teman-teman, Smartstream 1.5. Tapi Honda HR-V ini tenaganya diklaim di angka 121 daya kuda dan torsi 145 Nm. Yang artinya tenaga dan torsi dari Honda HR-V ini lebih besar dibandingkan Hyundai Creta. Dan itu sebenarnya adalah poin yang baik ya teman-teman, mengingat mobil ini sangat-sangat komparatif nih dua-duanya. Nah, biarpun mesin dari Honda HR-V ini lebih bertenaga diklaimnya, tapi ternyata karakter penyaluran tenaganya dan karakter mesinnya cenderung beda teman-teman dibanding kereta. Kalau HR-V ini rasanya kurang akseleratif di tarikan bawah. Jadi tarikan bawahnya kalau kita mau sprint gitu ya 0 ke 100 rasanya
memang nggak begitu cepat melesatnya. Mobil ini tenaganya cenderung linear, khasnya mobil-mobil bertransmisi CVT, dan tarikannya ya ada terus lah. Jadi tenaganya memang nggak terlalu agresif di tarikan bawah, tapi tenaganya cenderung ngisi terus di tarikan bawah, tengah, ke atas juga ada terus lah. Dan mobil ini khasnya Honda kekinian teman-teman, hadir dengan CVT yang rasanya responsif sekali. Jadi kami suka banget kalau kita pakai stop and go, kalau kita pakai di sehari-hari di perkotaan gitu ya. Mobil ini rasanya nggak takut kehilangan tenaga, nggak takut power loss gitu ya. Karena transmisinya cenderung asik nih teman-teman. Nah jadi mobil ini kalau kita bandingkan dengan kereta secara karakter berkendara, memang untuk urusan mesin mungkin kereta lebih akseleratif lah, lebih enak buat sprint gitu ya. Tapi mobil ini, Honda HR-V, menawarkan transmisi yang sangat-sangat responsif. Jadi kalau dipakai di perkotaan, rasanya lebih enak nih Honda HR-V ini. Tapi kalau dipakai jalan tol, dipakai road trip, mungkin kereta adalah pilihannya. Nah menariknya, dari hasil tes konsumsi bahan bakar yang kami lakukan di Honda HR-V ini, efisiensi bahan bakar terhadap mesinnya ini ternyata cukup baik teman-teman. Kami tes untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam, mobil ini dapat di angka 12,6 km per liter. Sementara untuk rute tolnya dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini dapat di angka 17,5 km per liter. Itu artinya sebenarnya secara konsumsi bahan bakar memang mobil ini cukup baik, tapi tidak sebaik Hyundai Creta. Kami pernah ngetes kereta itu dapat di hariannya sekitar 13, sekian km per liter, sementara rute tolnya dapat di angka 20 km per liter. Dan itu adalah angka yang fantastis teman-teman kalau di kereta. Dan ya kereta berarti lebih baik secara konsumsi bahan bakar. Tapi Honda HR-V dapat segini pun itu angka yang luar biasa teman-teman. Mungkin HR-V SE ini lebih boros sedikit karena peleknya lebih besar. Kereta pakai ring 17, sementara ini pakai ring 18. Dan juga mobil ini lebih besar sedikit teman-teman secara dimensi. Dan feeling kami itu yang membuat konsumsi bakarnya mungkin nggak sebaik Hyundai Creta. Lanjut, kalau kita bahas suspensinya teman-teman dan handlingnya pastinya. Ternyata HR-V ini pun punya karakter yang beda dibandingkan kereta. Kereta itu rasanya lebih asik buat perkotaan justru kalau secara suspensi. Karena suspensinya diplot dan karakternya lebih empuk. Sedangkan kalau HR-V ini, karakter suspensinya itu dibuat lebih stiff, lebih firm gitu ya. Jadinya memang untuk dipakai di perkotaan, di jalan jelek, dan bersama keluarga rasanya mungkin agak sedikit canggung juga. Tapi dengan suspensi yang karakternya seperti itu teman-teman, mobil ini punya pengendalian yang sangat-sangat baik. Gua ngerasa mobil ini nggak kayak bawa mobil SUV ya teman-teman ya. Karena mobil ini asik banget buat dibawa bermanuver, asik banget lincah teman-teman. Dan kalau kita mau bawa zigzag atau bermanuver agak dalam kecepatan tinggi, rasanya mobil ini memberikan kita kepercayaan diri yang lebih. Kami pernah ngetes mobil ini di sirkuit Mandalika teman-teman, dan rasanya nggak ragu gitu bawa mobil ini untuk keluar masuk tikungan. Dan juga mobil ini jadinya menyenangkan buat dipakainya, fun to drive rasanya. Jadi ya kalau suspensi dan handling, ya bisa dibilang dengan kereta perbandingannya cukup unik nih. Kereta punya karakter suspensi yang empuk, nyaman buat dipakai keluarga. Sementara HR-V ini rasanya lebih asik buat dipakai orang-orang jiwa muda yang mau bawa mobil dengan handling yang sangat tajam. Dan dari pengetesan ini, karakter setirnya sebenarnya gue lebih suka yang Honda HR-V nih teman-teman. Karena setirnya terasa lebih natural, feedbacknya terasa sangat baik, direct juga. Dan juga mobil ini, ya walaupun radius putarannya cukup besar, tapi mobil ini rasanya memberikan kita kepercayaan diri lah ketika berkendara di jalan tol seperti ini. Ya mungkin setelannya Honda, mobil ini diplot lebih sporty ya teman-teman ya. Tapi karakter handlingnya mungkin agak mirip-mirip dengan HR-V generasi pertama. Walaupun mobil ini rasanya lebih baik lagi. Terakhir kita akan bedah fitur berkendaranya teman-teman. Ada fitur apa aja dan fitur keselamatannya apa aja. Kalau tadi kita ngomongin fitur tipis-tipis saja di dalam sini, tapi sekarang lebih lengkap lagi. Yang pertama, teman-teman, Honda HR-V ini dilengkapi dengan Honda Sensing yang sangat lengkap. Kayak yang tadi kami bilang, mobil ini punya Honda Sensing dan menariknya hadir di semua trim nih. Jadi mau kalian beli yang paling murah, kalian beli yang paling mahal, semuanya dapat Honda Sensing.
Ya mungkin fitur-fiturnya sama kayak Hyundai Smart Sense ya. Ada anti-collision-nya atau anti tabrak depannya. Terus juga ada fitur lane keeping assist. Kayak gini barusan kita keluar masuk lajur nggak pakai sen, dia marah-marah. Terus yang asiknya lagi, mobil ini punya adaptive cruise control yang bisa dipakai di kecepatan yang rendah, teman-teman. Itu nggak ada di kereta. Dan pembacaan sensornya pun sangat-sangat baik. Kami ngetes fitur itu dipakai di malam hari atau dipakai di kondisi hujan, itu masih berguna dengan sangat baik. Kendati demikian teman-teman, Hyundai Creta juga punya fitur lain yang rasanya jadi jagoan dan nggak ada di Honda HR-V ini. Contohnya mode berkendara. Ya Hyundai Creta punya mode berkendara, sementara HR-V nggak punya. Terus Hyundai Creta juga rasanya mudah untuk mengoperasikan panoramic roof-nya dan ada sunroof-nya juga, sementara mobil ini nggak ada. Dan kalau kita ngomongin impresi berkendara teman-teman, Honda HR-V ini rasanya tidak sekedap Hyundai Creta. Well, kalau untuk urusan impresi berkendara, harus kami bilang kedua mobil ini sama-sama lagi-lagi bersaing ketat. Dari ulasan kami kali ini dan pengetesan kami yang cukup lama dengan HR-V ini, kami bisa tahu kenapa mobil ini jadi yang terlaris. Tapi agak sulit untuk menjawab kenapa mobil ini lebih dipilih ketimbang kereta. HR-V ini memang secara desain lebih keren ketimbang kereta, tapi fiturnya lebih lengkap kereta untuk urusan fitur dalam kabinnya. Terus juga HR-V ini secara mesin lebih bertenaga dan juga lebih asik handlingnya, tapi kereta lebih irit dan juga lebih enak suspensinya. Lalu teman-teman, HR-V ini untuk urusan fitur keselamatan memang lebih baik, Honda Sensing-nya lebih lengkap, tapi kereta lebih banyak airbags-nya, yang notabene lebih aman pastinya. Apalagi harganya ini mepet banget. HR-V itu dijual dengan harga 364 jutaan sampai 515 jutaan yang di tipe RS-nya. Kalau kereta harganya lebih luas, mulai dari 288 sampai 407 jutaan. Dan kalau yang ini teman-teman, HR-V tipe SE yang warnanya gue suka banget ini, dijual dengan harga 405.100.000 rupiah. Sedangkan keretanya ini ngelawan langsung dengan kereta tipe Prime tertinggi yang IVT yang harganya di 404 juta. Atau kalau kalian pengen yang dual tone-nya di 407 juta. Jadi harganya benar-benar terpaut hanya sedikit teman-teman. Well, hemat kami teman-teman, HR-V ini lebih dipilih oleh konsumen karena kepercayaan konsumennya terhadap brand Honda sendiri. Terus juga melihat kesuksesan dari Honda HR-V generasi pertama yang kemarin. Tapi tenang teman-teman, bukan gak mungkin Hyundai bisa kasih perlawanan yang kuat ya, karena Hyundai brandnya juga sekarang lagi membangun, kepercayaannya lagi dibangun dan juga menghadirkan fitur-fitur yang menarik dengan harga yang rasanya punya value for money yang gak kalah baik juga. Setidaknya menurut kami demikian teman-teman. Kira-kira pendapat kalian apa soal mobil ini dan tanggapan kalian gimana? Kira-kira HR-V ini lebih baikkah dibanding kereta atau sebaliknya? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto dan juga tonton video dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Auto. Sekian ya teman-teman, gue habis pamit, stay safe dan bye-bye.